Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang dituliskan oleh seseorang yang sudah tidak asing lagi bagi dunia perhororan, yaitu Maidina. Bagaimana kisahnya? Silakan simak videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman juga mendengarkan cerita ini. Dan bagi teman-teman yang punya kisah horor atau pengalaman mistis, kalian juga bisa kirim cerita ke alamat yang ada di deskripsi ya. Udahlah, gitu aja kali ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tahun 2011, Lika masih terbaring lemah di atas kasur lipatnya. Dikarenakan kondisi yang sedang tidak sehat, Lika pun memutuskan untuk izin tidak masuk sekolah di salah satu sekolah SMA Jawa Tengah. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Lika pun mencoba memejamkan mata dikarenakan rasa pusing yang mendera di kepalanya. Suara televisi pun masih terdengar di telinga Lika, menemaninya di kala sepi. Belum begitu terlelapnya, tiba-tiba Lika mendengar suara gaduh dari arah luar. Mata Lika pun yang sedari tadi terpejam mau tidak mau membuka matanya kembali dan mendengarkan suara gaduh apa itu yang sedang terjadi di luar sana. Telinga Lika pun terus mendengarkan suara kegaduhan itu. Terbesit di pikiran Lika, mungkin itu adalah suara kegaduhan yang seperti biasa ia dengar, yakni kegaduhan para siswa-siswi SMP yang seperti biasa menjelang istirahat. Mereka suka bercanda-canda. Lika mencoba tetap tenang dan tak mau memikirkan itu semua. Dia pun mencoba memejamkan matanya kembali. Akan tetapi, kegaduhan itu masih saja terdengar di telinga Lika. Lama terdengar, ternyata suara-suara itu semakin histeris. Teriakan siswa-siswi itu begitu teramat mengerikan. Lagi-lagi, Lika pun membuka matanya kembali. Dengan kepala yang masih sakit, Lika pun membangunkan badannya mencoba duduk di atas kasur lipatnya. Mamanya Lika yang sedari tadi di dapur berjalan menghampiri Lika. Ternyata suara teriakan itu terdengar juga oleh Mama Lika dan menanyakan kepada Lika. Apa Lika mendengarnya juga? Anggukan kepala Lika menjawab semua pertanyaan mamanya. Ayo Ndok, kita lihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Ajak mamanya membuat Lika terbangun dari kasur lipatnya dan langsung mematikan televisi yang sedari tadi menyala. Mereka berdua berjalan beriringan menuju keluar rumah. Nampak sebuah kerumunan orang-orang di atas tanggul kali yang sepertinya mereka juga penasaran dengan suara-suara histeris itu yang berasal dari sekolahan tepat di depan rumah Lika. Hanya dibatasi oleh sungai irigasi yang lumayan besar buatan zaman Belanda dahulu. Yusri, memangnya ada apa ya yuk di sekolahan itu? Tanya Mama Lika pada salah satu tetangganya. Lika yang mendengar itu langsung menoleh ke arah mamanya dan melihat wajah Busri, berharap ada jawaban pasti dari bibir Busri.
Nggak tahu yuk, aku juga penasaran sama suara itu. Ucap Bu Sri membuat Lika merasa kecewa. Tatapan Lika pun berpindah dan melihat situasi sekolahan itu lagi. Murid-murid sekolahan berhamburan keluar kelas dan berjalan menuju jalan raya. Wajah panik terlihat sangat jelas dari ekspresi mereka. Mereka pun berjalan tergesa-gesa seperti sedang menggambarkan di dalam sekolah itu ada suatu kejadian yang sangat mengerikan. Dari kejauhan, Lika pun melihat salah satu siswi yang sedang berlari. Siswi itu seperti memasang raut wajah yang amat ketakutan sambil terus berlari melewati jembatan di dekat rumah Lika. Orang-orang yang sedari tadi melihat ke arah sekolahan itu seketika tatapan mereka beralih memperhatikan langkah siswi itu. Seolah-olah siswi itulah yang akan menjadi sumber informasi tentang keadaan yang sedang dialami sekolahan itu. Langkah kaki siswi itu terus mendekat ke arah mereka. Tiba langkah siswi itu terhenti setelah suara Bu Sri yang mencoba memanggilnya. "Nah, kamu kenapa? Kenapa kamu begitu ketakutan? Sini dulu nak, duduk," ucap Bu Sri sambil berjalan menghampiri siswi itu. Siswi itu pun menuruti perkataan Bu Sri. Lantas Bu Sri pun menggandengnya dan mengarahkan siswi itu ke pos ronda yang berada tepat di depan rumah Bu Sri. Lalu siswi itu pun terduduk di pos ronda. Orang-orang yang sedari tadi berada di atas tanggul kali berduyun-duyun menghampiri siswi itu. Bu Sri pun langsung lari ke dalam rumah, mengambil segelas air putih lalu memberikan minumannya kepada siswi itu. Dengan sigap siswi itu langsung meminumnya dan menjawab pertanyaan Bu Sri. "Begini Bu, teman-temanku banyak yang kesurupan di sana. Kepala sekolah pun akhirnya membubarkan sekolahanku. Banyak banget yang kesurupan Bu." Siswi itu menjelaskan dengan mimik wajah yang amat ketakutan, menandakan bahwa di dalam sekolahan itu sedang tidak baik. "Oh, jadi mereka kesurupan massal," ucap dari salah satu warga yang diiyakan oleh orang-orang yang di sekitaran siswi itu. Karena murid-murid itu sangat banyak, Lika pun masih memperhatikan langkah kaki mereka yang sedang berjalan tergesa-gesa menuju keluar gerbang sekolah untuk menjauhi sekolahan itu. Saat mereka sedang berjalan di pinggir jalan raya, tiba-tiba Mamah Lika melihat ada dua orang siswi yang tiba-tiba terjatuh tergeletak di pinggiran jalan tersebut. Yang satunya pingsan dan satunya menangis. Karena posisi Mamah Lika dan warga lainnya berada di seberang sungai, mereka pun hanya bisa melihat saja. Temannya yang mengetahui itu segera berlari memanggil gurunya. Dan kedua murid itu langsung dipopong oleh guru-guru dan dibawa masuk ke dalam musola yang ada di sekolahan itu. Entah apa yang terjadi di sekolahan itu sehingga terjadi kesurupan massal seperti ini. Pasalnya dari zaman dulu sampai sekarang, Lika tak pernah melihat kejadian ini sebelumnya di sekolahan tersebut. Siswi yang sedari tadi duduk akhirnya diantarkan pulang oleh suami Bu Sri. Mereka terus memperhatikan sekolahan itu dari atas tanggul kali sampai semua murid sudah meninggalkan sekolahan itu. Dan yang tersisa adalah murid yang masih dalam kondisi kerasukan. Entah apa yang sedang terjadi di dalam sana, Lika pun tak mengetahuinya. Lika hanya bisa melihat bersama para warga dari atas tanggul kali. Pandangan Lika pun masih menelisik tajam melihat ke arah sekolahan. Tiba-tiba suara Pak Ali, salah satu guru di sekolahan itu, membuyarkan pandangan Lika. "Lika," teriak Pak Ali yang sedari tadi duduk di atas motornya. Seketika Lika pun langsung menoleh ke arahnya.
Pak Ali, ada apa ya?" Pertanyaan Pak Ali dijawab oleh Mama Lika yang sedari tadi berada di samping Lika sambil menatap wajah Pak Ali yang nampak sedang kebingungan. Pak Ali pun lantas menjelaskan kepada Mama Lika atas kedatangannya yang mencari Mas Bayu untuk ditemani mencari orang pintar. Lantas, Pak Ali pun menceritakan kejadian yang dialami di sekolahannya, yang ternyata ada salah satu seorang guru yang sudah mencoba meruqyah tepat di samping para murid yang sedang mengalami kerasukan. Akan tetapi tidak ada perubahan. Yang ada malah para murid itu semakin histeris. Ada salah satu murid yang menertawakan. Bahkan ada salah satu murid juga yang mengikuti bacaan ayat yang dibacakan oleh guru tersebut tanpa merasa kepanasan. Pak Ali pun sudah menyarankan kepada guru itu untuk mencari ustadz atau orang pintar agar bisa menolong para siswa dan siswi itu. Akan tetapi guru itu menolak dengan alasan syirik. Pak Ali yang melihat para siswa dan siswi itu sedang kesurupan tanpa ada perubahan pasti, Pak Ali pun berinisiatif untuk keluar dari sekolah itu tanpa izin dan memutuskan untuk mencari bantuan ke ustadz atau orang yang mampu yang berada dekat di sekitaran sini. Mas Bayu yang mendengar itu merasa iba dibuatnya. Akhirnya, sesegera mungkin mereka langsung tancap gas motornya dan langsung menemui paranormal kenalan Mas Bayu. Selang beberapa menit, dua orang pintar pun didatangkan oleh Mas Bayu dan Pak Ali, walaupun sempat ada penolakan keras dari guru itu. Kedua orang itu pun sempat tersinggung atas ucapan guru tersebut. Akan tetapi, sekali lagi karena melihat murid-murid itu sedang kepayahan, apalagi kalau tidak segera ditolong, sukmanya bisa jadi diambil oleh para tak kasat mata itu. Tanpa aba-aba, mereka pun satu persatu mengeluarkan setan-setan itu. Satu persatu, murid-murid pun tersadar dan diantarkan pulang oleh guru-gurunya. Bahkan keponakan Lika, Nurul namanya, turut menjadi korban kesurupan massal itu. Nurul pun diantarkan pulang oleh Mas Bayu yang sedari tadi ada di sekolahan itu bersama kedua orang pintar. Di sini adalah kesaksian dari Nurul. Setelah Nurul sampai di rumah, kami pun menghampiri rumah Nurul dan mendengarkan kesaksiannya. Jadi, sebelum dia kerasukan, pada jam 7 pagi saat ia berangkat sekolah seperti biasa, ada perasaan yang tidak biasa. Tiba-tiba, hawa di sekolahan itu sudah pengap, tapi Nurul tetap mengabaikan itu semua. Bel sekolah pun berbunyi. Nurul dan teman-teman memasuki kelas untuk belajar seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang dan Nurul pun sempat mendengar banyak langkah kaki yang menuju ke sekolahannya secara serentak. Seakan-akan ingin menyerbu sekolahannya. Tapi anehnya murid-murid dan bu guru tidak menyadari itu. Nurul yang duduk di samping jendela pun menolehkan wajahnya untuk melihat keluar kelas dan melihat siapa gerangan orang-orang banyak yang akan menuju ke sekolahan ini. Tapi anehnya, di halaman luar tidak ada apapun. Langkah kaki yang begitu banyak tiba-tiba menghilang. Nurul pun sempat kebingungan tentang apa yang barusan ia dengar. Pandangan dan pikiran Nurul pun sudah tidak fokus pada pelajaran lagi. Hawa merinding, sesak, pengap Nurul rasakan. Tiba-tiba, Pak Guru yang sedang berada di kantor berlarian menuju ke lantai atas.
Nurul pun sempat kebingungan tentang tingkah laku guru itu yang raut wajahnya seperti sedang panik. Karena kelas Nurul berada di bawah, tepat di samping kantor guru. Nurul pun menerka-nerka tentang apa yang sedang terjadi. Alah, mungkin itu ada murid yang sedang berantem. Menurutnya kala itu. Tiba-tiba dada Nurul semakin sesak. Dia pun masih memperhatikan arah luar, seperti ada sesuatu di luar sana. Mata Nurul yang sedang asing memperhatikan arah luar, tiba-tiba dia melihat seorang gadis yang sedang berdiri tepat di pintu gerbang. Gadis itu sepertinya seumuran dengan Nurul. Dia berdiri dengan mengenakan baju dress selutut, rambutnya sebahu, kulit putih yang nampak begitu sangat pucat. Nurul pun terus memperhatikan gadis itu, sampai Nurul tak menyimak pelajaran yang diberikan gurunya. Mata Nurul tetap fokus memperhatikannya. Tiba-tiba, gadis misterius itu mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah Nurul. Nurul yang sedari tadi memperhatikan sosok misterius itu pun sangat kaget dibuatnya. Pasalnya, mata dan wajah sang gadis itu nampak sangat hitam sekali, membuat Nurul merinding seketika. Nurul pun sempat berpikir, sepertinya itu bukan manusia. Akhirnya, Nurul pun langsung memalingkan wajahnya. Alangkah terkejutnya Nurul, dia pun melihat sosok gadis misterius itu yang ternyata sedang terduduk di atas lemari di dalam kelasnya Nurul, sambil mengayun-ngayunkan kakinya dan tersenyum menyeringai melihat ke arah Nurul dengan wajah gosongnya. Sosok gadis misterius itu melambai-lambaikan tangannya kepada Nurul agar Nurul ikut dengannya. Nurul yang kaget melihat sosok itu yang ternyata sudah dalam kelasnya. Nurul pun tiba-tiba menangis histeris. Guru dan murid lainnya yang sedang mengajar pun ikut panik melihat tingkah laku Nurul yang seperti itu. Tanpa Nurul sadari, jari kuku Nurul mencakar-cakar meja sampai berdarah. Matanya pun terus memperhatikan atas lemari itu sambil menggeram, membuat teman-teman yang berada di kelasnya begitu panik. Nurul pun tiba-tiba mengamuk. Guru Nurul dengan sigap memegangi Nurul, dan teman-temannya pun ikut membantu memeganginya agar Nurul tak berbuat demikian. Lalu Bu Guru pun menyuruh Dina, salah seorang siswi, untuk memanggil guru yang lain untuk segera datang ke kelasnya. Dengan sigap, Dina pun berlari ke arah kantor dan menghampiri salah seorang guru. "Pak Guru, tolong segera ke kelas saya, Pak. Teman saya, Pak, sedang kesurupan dalam kelas," ucap Dina, membuat guru itu penasaran dibuatnya. Lalu dengan segera Pak Guru itu menghampiri ke kelas Nurul, melihat apa yang sedang terjadi di sana. Dengan sigap, Pak Guru itu menggotong Nurul dengan dibantu siswa lain untuk dibawa ke musola. Dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, suara teriakan Nurul membuat para siswa-siswi langsung melihat ke arah luar. Sepertinya mereka ingin mengetahui apa yang sedang terjadi kepada Nurul. Tapi rasa keingintahuan mereka itulah yang membuat malapetaka ini semakin runyam. Tiba-tiba, beberapa siswa dan siswi yang melihat Nurul jatuh tersungkur seketika menangis dan berteriak histeris. Suasana pun semakin kacau. Para siswa-siswi hanya bisa melihat temannya yang sedang kerasukan. Tak ada yang berani mendekat. Pak Guru yang melihat dan mendengar teriakan langsung berlari ke arah murid-murid itu, menembus sebuah kerumunan dan langsung memegangi siswi itu. Dengan sigap, Pak Guru pun langsung menyuruh siswa untuk membopong murid-murid itu ke dalam musola.
Di dalam musola ternyata bukan hanya Nurul seorang yang sedang mengalami kerasukan itu. Ternyata sudah ada 17 murid yang tengah diobati oleh salah seorang guru dengan dibacakan ayat-ayat suci. Dilihat Nurul yang terus menangis histeris dan terkadang diiringi gelak tawa yang menakutkan. Para murid yang sedang mengalami kerasukan sepertinya jiwanya sedang terbelenggu oleh kekuatan jahat para jin-jin kafir. Guru itu terus berusaha membacakan ayat-ayat suci. Di samping salah satu murid lelaki yang sedari tadi hanya terdiam saja sambil menatap kosong ke arah guru itu. Tatapannya syarat akan misteri, membuat kengerian sendiri bagi siapa saja yang melihatnya. Lantunan ayat suci terus dibacakan, tapi anehnya murid itu semakin lama malah mengikuti bacaan ayat yang dibacakan oleh guru itu. Guru lain yang melihat itu hanya bisa terdiam dan tak bisa berbuat apapun. Murid lain yang sedang mengalami kerasukan tiba-tiba tertawa secara bersamaan, seakan-akan seperti sedang menertawakannya. Pak Ali yang melihat itu tiba-tiba berjalan mendekati Pak Guru itu dan menepuk pundaknya. "Pak, sudah, nanti aku carikan orang pintar saja yang lebih tahu soal urusan seperti ini," ucap Pak Ali, membuat guru itu terdiam sesaat dan langsung menatapnya dengan tatapan sinis. "Tidak usah, Pak." Guru itu pun menolak dengan alasan itu syirik. Namun melihat para murid ini sudah sangat kepayahan, Pak Ali pun akhirnya keluar tanpa seizin guru itu dengan mencari keberadaan orang pintar yang berada dekat di sekolahannya. Orang pintar pun didatangkan oleh Pak Ali dan Kakak Lika. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan roh-roh jahat yang merasuki jiwa para murid itu. Salah satu mereka telah sadar. Mereka pun diantarkan pulang oleh para guru. Dan di sini adalah sudut pandang Pak Ihsan dan Pak Soleh. Di hari yang sama setelah insiden kesurupan massal itu, Pak Ihsan dan Pak Soleh yang bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Pak Jamal. Tepat jam 10 pagi, dari arah kejauhan berjalanlah seorang siswi. Yang dilihat dari seragamnya tak lain adalah salah satu siswi yang bersekolah di sana. Rumah siswi itu tepat di samping rumah Pak Jamal. Nampak raut wajah siswi itu sangatlah berbeda. Wajahnya merah padam, yang sepertinya kondisi siswi itu sedang tidak baik. Siswi itu pun seolah tahu ia sedang diperhatikan sedari tadi. Saat siswi itu berjalan mendekati Pak Soleh, tiba-tiba siswi itu menolehkan wajahnya dan tersenyum menyeringai. Pak Soleh yang mengetahui hal gaib hanya memperhatikan saja, seakan-akan mengerti akan terjadi hal buruk oleh siswi itu. Lantas dia pun langsung masuk ke rumahnya tanpa mengucapkan salam. Selang beberapa menit, tiba-tiba di dalam rumah itu terdengar suara teriakan dan tangisan, yang sepertinya itu adalah suara siswi itu. Seketika orang tuanya pun panik. Dengan sigap, sang ibu langsung berlari ke arah luar rumah sambil meminta tolong para tetangga. Salah satu tetangga pun berinisiatif menelepon salah satu guru yang ada di sekolahan itu. Pak Isa dan Pak Soleh hanya memperhatikan saja. Walaupun Pak Soleh mengetahui hal gaib, tapi dengan sengaja Pak Soleh hanya diam saja. Sepertinya Pak Soleh ingin memberikan pelajaran kepada guru itu karena ucapannya yang sompral, sehingga terjadi hal semacam ini. Tak butuh waktu lama guru itu pun datang juga. Entah apa yang dilakukan guru itu, akan tetapi tidak ada perubahan pasti dari siswi itu sampai 1 jam lamanya.
Pak Soleh yang iba melihat siswi itu pada akhirnya pun mau mendatangi rumahnya. Tanpa aba-aba, Pak Soleh pun tiba-tiba mengusapkan tangannya ke punggung siswi itu. Dan setelah itu, siswi itu pun pingsan. Sampai 15 menit lamanya, siswi itu pun akhirnya tersadar juga. Oknum guru itu hanya tersenyum kecut terhadap Pak Isa dan pulang tanpa pamit. Hari demi hari, lagi-lagi kesurupan itu semakin intens. Lantas, para guru pun berinisiatif untuk meliburkan sekolahan itu sampai 3 hari. Selama libur sekolah, para guru mengadakan rapat untuk mencari solusi agar kejadian ini tak terulang lagi. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk mengundang salah satu seorang kiai untuk merawat sekolah itu. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Kiai, guru-guru pun tak tahu. Sekolahan itu akhirnya kembali aman sampai saat ini. Oke teman-teman, itulah cerita dari Maidina. Apakah teman-teman penasaran dengan cerita-cerita dari Maidina lainnya? Silahkan pantengin terus di channel ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya pun kurang pas. Harap dimaklumi. Cukup sekian, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.